Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Periadi, mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktek lapangan saya dengan judul lambatnya pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik atau biasanya disingkat dengan KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dalam karya ilmiah saya, ada beberapa hal yang akan saya paparkan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pontianak pada saat warga maupun masyarakat setempat melakukan pembuatan eKTP. Nah, penyebab atau permasalahannya dilatar belakangi pelayanan publik yang kurang kondusif, yang mana pelayanan publik ini membuat banyak keresahan para warga, dari cara pembuatan, pelayanannya, hingga proses dalam pembuatan eKTP sangat dilalaikan oleh para petugas yang membuat membludaknya para pembuat eKTP di Kota Pontianak. Beberapa masalah bagaimana proses pelayanan pengurusan eKTP di Disduk Capil Kota Pontianak. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lambatnya pelayanan pengurusan KTP elektronik di Kota Pontianak, dan apa solusinya atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi lambatnya eKTP. Nah, baik. Di sini saya akan memaparkan masalah-masalah serta solusi yang ditawarkan dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik. Bisa dilihat dari layar yang saya tampilkan. Nah, Kota Pontianak salah satu dinas atau ibu kota yang ada di Kalimantan Barat, yang mana setiap warga membuat eKTP atau KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau biasanya disebut dengan Disduk Capil. Kota Pontianak merupakan ibu kota yang terletak di garis Katulistiwa. Nah, Kota Pontianak memiliki beberapa daerah: Pontianak Barat, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, dan Pontianak Utara. Diperkirakan lebih dari 700.000 jiwa masyarakat yang menjadi salah satu penduduk yang cukup tinggi di daerah Kalimantan Barat. Nah, dalam hal sumber daya manusia, banyak sekali masyarakat dituntut untuk baik yang umur yang baru 17 tahun hingga yang sudah lansia yang belum memiliki KTP, diterapkan sekarang oleh pemerintah pembuatan KTP elektronik. Ada beberapa masalah yang bisa kita lihat, yang mana SOP pelayanan di Dukcapil Kota Pontianak tidak sesuai dengan alur pembuatan eKTP. Salah satunya pengambilan nomor antrian yang membludak tanpa ada urutan yang jelas. Kemudian penyerahan berkas tidak secara teratur, yang mana para pembuat KTP pemula diperlukan fotokopi KK serta surat pengantar KTP yang tidak diperjelas atau apa saja syarat dalam pembuatan eKTP di Dukcapil. Hal ini membuat masyarakat resah karena ketika membuat KTP mereka tidak tahu apa syarat-syaratnya. Kemudian verifikasi. Lalainya petugas melakukan verifikasi membuat masyarakat merasa resah karena hal ini bertele-tele sehingga masyarakat menjadi membludak hingga melebihi kapasitas. Seharusnya berkas atau petugas yang melakukan verifikasi data bisa diselesaikan dalam 1 hari, mereka harus kembali lagi dalam waktu 7-14 hari ke depan untuk mengambil hasil eKTP-nya. Kemudian proses di server pusat. Nah, terkadang
Dukcapil Kota Pontianak mengalami proses permasalahan di server pusat. Masyarakat yang sudah mengantri berjam-jam hingga sampai siang, terkadang server tidak bisa membuatkan KTP dengan alasan yang tidak jelas, sehingga para pembuat KTP sangat resah dengan beberapa hal masalah ini. Selain itu, pencetakan KTP elektronik yang membuat mereka resah yaitu tidak tersedianya kartu eKTP sebagai alat yang digunakan untuk pencetakan. Seharusnya Capil Kota Pontianak memberi surat edaran ke desa-desa agar mereka bisa melakukan penyampaian kepada masyarakat yang membuat KTP bahwa kartu pencetakan eKTP sudah habis atau bisa ditunggu dengan waktu dalam beberapa hari. Nah, solusi dalam permasalahan seharusnya salah satunya mereka harus mempersiapkan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara yang pertama. Dukcapil membuat langkah yang tegas, memilih antrian yang jelas dari nomor 1 hingga nomor selanjutnya dengan catatan masyarakat harus berada di tempat. Selain itu, nomor antrian tidak boleh dititipkan atau diwakilkan orang lain. Yang kedua, setiap masyarakat yang ingin membuat eKTP seharusnya diberi bimbingan apa saja yang harus dibawa dalam saat pembuatan eKTP. Berkas-berkas maupun persyaratan-persyaratan terlebih dahulu disediakan. Ketiga, keterbatasan belangko eKTP merupakan salah satu masalah. Jadi, solusinya Dukcapil harus membuat pernyataan jika seandainya eKTP tersebut atau belangko tersebut telah habis dan disampaikan waktu dan tempat kapan bisa membuat eKTP tersebut dilakukan. Kemudian, sistem manajemen antrian seharusnya sudah harus optimal agar masyarakat tidak lagi terdesa-desa kemudian berdesakan dalam pembuatan eKTP. Selanjutnya, masyarakat harus selalu mencari informasi tentang pembuatan eKTP. Apakah sistem sudah siap dalam pembuatan eKTP ataukah belum? Nah, mungkin hanya itu permasalahan serta solusi yang bisa saya sampaikan melalui penelitian lambatnya pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik eKTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.